Tetapi dalam catatan itu digunakan hanya ala sekadarnya saja, hanya sesuai dengan kadar kebutuhannya, tidak boleh digunakan secara berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran ala nikmatillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami muliakan dan semoga juga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh para sahabat, seluruh para pemirsa, dan seluruh para teman-teman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa lagi, kita dapat belajar bersama. Kali ini kita akan membahas terkait problematika yang sering terjadi di masyarakat. Ini ada pertanyaan yang disampaikan dari salah satu pemirsa. Dia bertanya bahwa bagaimana hukumnya ketika ada obat-obatan atau ada parfum yang di dalamnya mengandung alkohol. Kita ketahui bahwa banyak sekali parfum yang dijual di toko-toko, banyak sekali obat-obatan yang dijual di apotek-apotek ataupun yang diberikan oleh dokter, itu ada tulisannya mengandung alkohol. Kita tahu bahwa alkohol itu adalah barang yang tidak dihalalkan, dan itu termasuk barang najis. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Kali ini kita akan membahas terkait pertanyaan yang telah masuk dari salah satu pemirsa tersebut. Nah, sekarang referensi yang akan kita ambil itu dari kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa minha al-ma'i'atun najasah allati tudafu ilal adawiyah warrawaih al-itriyah li islahiha fa innahu yu'fa anil qadri alladhi bihil islah. Jadi termasuk dari sebagian benda-benda najis yang memang dimakfu atau ditolerir oleh syariat, itu di sini adalah al-ma'i'atun najasah, benda-benda cair yang itu termasuk barang najis, seperti halnya alkohol. Jadi alkohol itu merupakan benda najis yang cair. Itu juga termasuk benda yang ditolerir oleh syariat. Tapi dalam catatan allati tudafu ilal adawiyah warrawaih, di mana benda najis yang cair tersebut itu digunakan terhadap obat-obatan atau digunakan terhadap wewangian atau pengharum. Kenapa? Li islahiha, karena alkohol tersebut atau benda najis yang cair tersebut itu dapat berguna untuk membantu terhadap obat atau wewangian tersebut menjadi lebih baik secara kualitasnya. Fa innahu yu'fa anil qadri alladhi bihil islah. Itu semua alkohol itu ditolerir. Alkohol itu ditolerir oleh syariat, bisa digunakan terhadap parfum, bisa digunakan terhadap obat-obatan. Itu dalam catatan fa innahu yu'fa anil qadri alladhi bihil islah, ketika itu digunakan dalam kadar sewajarnya atau dalam kadar yang memang itu dibutuhkan, ketika itu bisa memperbaiki atau bisa memperbagus terhadap obat dan wewangian tersebut. Jadi tidak boleh lebih, hanya sekedarnya saja. Kalau itu sampai digunakan secara berlebihan, maka itu hukumnya sudah lain. Itu tidak menjadi sesuatu yang ditolerir, tapi itu menjadi sesuatu yang tidak boleh atau diharamkan oleh syariat Islam. Mungkin kesimpulannya, alkohol itu termasuk benda yang najis. Kemudian benda yang najis yang cair itu dapat ditolerir oleh syariat Islam ketika benda tersebut digunakan dalam obat-obatan atau wewangian-wewangian.
Alasannya kenapa? Karena benda najis yang cair tersebut dapat bisa membantu dalam memperbagus terhadap wangian dan obat-obatan tersebut. Tetapi dalam catatan itu digunakan hanya ala sekadarnya saja, hanya sesuai dengan kadar kebutuhannya, tidak boleh digunakan secara berlebihan. Apabila digunakan secara berlebihan, itu hukumnya yang awalnya ditolerir itu menjadi tidak boleh. Referensi ini kita ambil dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Mungkin hanya itu yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, monggo silahkan disampaikan, ditulis dalam kolom komentar. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan barokah sehingga kita menjadi orang-orang yang memang betul ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.